Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ya? Hari ini kita belajar tentang fungsi eksponen dan logaritma. Ya, yang kemarin kita sudah belajar tentang eksponen, bentuk-bentuk eksponen dan sifat-sifatnya. Hari ini Bapak akan mengulas tentang logaritma. PD-nya masih sama, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Ini PD-nya, kemudian indikatornya kita ada dua ini. Ya, dimana kemarin yang pertama sudah Bapak kenalkan apa itu logaritma. Logaritma merupakan anti eksponensial atau kebalikan dari eksponen ya. Kemudian sifatnya, hari ini Bapak akan menjelaskan sifat-sifat logaritma. Ya, saya buka pertemuan terakhir yang kemarin ini. Ya. Jadi logaritma itu kebalikan dari bentuk eksponen atau anti eksponen. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2-nya itu adalah bilangan pokok ya, atau bilangan basis. 3-nya itu adalah eksponen, kemudian 4-nya adalah hasil ya, atau numerus. Nah, kalau diubah dalam bentuk logaritma itu menjadi 2 log 8 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bilangan pokoknya 3, berarti taruh di atas. Di sini ya, kemudian logaritma 9 sama dengan 2. 2 ini pangkat menjadi hasil kalau logaritma. Ya. 2 log 4 sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 log 27 sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 ya. Kemudian contoh yang lain misalnya contoh yang lain 2 log 16 misalnya ya, sama dengan 4. Kenapa? Karena ya 2 pangkat 4 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 16. Seperti itu. Jadi sebenarnya logaritma itu adalah kebalikan dari turunan. Nah, sekarang kita mengenal sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Ya, sifat-sifat logaritma ini perlu kita ketahui ya, perlu kita kenal. Untuk tujuannya adalah untuk mempermudah menyelesaikan soal-soal atau permasalahan logaritma. Jadi anak-anak harus hafal logaritma. Ya. Bentuk yang pertama adalah sifat yang pertama ya. Jadi sifat yang pertama 1. Ini sifat perkalian menjadi penjumlahan ya, dengan bilangan pokok yang sama. Jika sifat 1 ya, sifat 1 atau sifat pertama. Saya buang nih, sifat 1 misalnya adalah A log ya, hanya A kecil, A log misalnya B dikali C, B dikali C ya, sama dengan ini dikurung begini ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini menjadi A log B ditambah A log C. Tuh ya. Jadi perkalian menjadi penjumlahan. Ini sifat yang pertama. Buktinya apa? Ini buktinya. Bukti ya, kita ketahui misalnya 2 log 8
Ya, itu kan sama dengan 3 ya, 2 log 8 ya. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau misalnya kita pecah 2 log 8 ini bisa menjadi 2. Ini kita buktikan ya. 2 log jadi perkalian 4 kali 2. Nah, sehingga ini bentuknya sudah sama dengan yang di sini kan, perkalian. Nah, sehingga menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 2. Nah, sehingga sama dengan 2 log 4 berarti kan 2. Karena 2 pangkat 2 4 ditambah 2 log 2 berarti sama dengan 1 karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi sama dengan 3. Ini buktinya. Jadi kalau penjumlahan perkalian seperti ini bisa diubah menjadi penjumlahan. Begitu ya, ini buktinya. Kemudian sifat yang kedua, sifat pembagian. Sifat 2. Misalnya 2 log pembagian ya. Bagian misalnya ada, masa bukan 2 ini, bukan 2 ya, misalnya A ya. A log B dibagi C, B dibagi C, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kita ubah menjadi seperti atas Pak Yuri. Nah, ini menjadi ya A log, nah B dikurangi, kalau pembagian dikurangi berarti B dikurangi A log C, seperti itu. Nah, ini buktinya. Bukti sama dengan misalnya 3 atau 2 misalnya log 4. 2 log 4 itu kan 2 ya, 2 log 4 itu 2. Nah, 4 itu bisa kita ganti 8 per 2 ya, misalnya 2 log 8 per 2. 8 per 2. 8 dibagi 2 kan sama dengan 4 kan. Kita hanya membuktikan sifat pembagian itu ya. Sehingga sama dengan ya, sama dengan 2 log 8 dikurangi 2 ya log 2. Nah 2 log 8 itu berapa? 2 log 8 itu 3. 2 log 2 berapa? 1. Berarti hasilnya sama dengan 2. Jadi sama saja. Ini membuktikan bahwa berlaku sifat pembagian menjadi sifat pengurangan. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Sifat 3. Sifat 3 itu adalah A log A misalnya B pangkat C. Ini sama dengan C nya taruh depan, C dikali ya A log B. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sifat yang ketiga seperti ini. Contohnya gimana Pak? Contohnya begini. Contohnya begini ya. Misalnya Bapak buat contoh. Ini bukan bukti tapi contoh. Contoh. Misalnya contohnya adalah berapa ya?
3 log 9 itu. 3 log 9. Nah, kalau 3 log 9 kan 2 ya. Ini bisa kita ubah menjadi 3 log 9 itu 3 pangkat 2. Nah, kemudian 2-nya taruh di depan, sama dengan 2 yang ini taruh di depan, ini menjadi 2 kali 3 log 3, berarti sama dengan 2 kali 1. Jadi 3 log 3 ini kalau sama begini hasilnya 1 ya. 3 ini 3 berarti hasilnya 1. 3 log 3 1, 4 log 4 juga 1, 5 log 5 juga 1. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, kemudian yang yang keempat. Hari ini Bapak jelaskan sifat sampai 4 aja. Sifat 4. Ya, sifat 4 itu sifat 4 itu hampir sama dengan sifatnya ketiga. Question, ya sebentar. Logaritma mana nih logaritma? Kok nggak ada di sini logaritma ya? Kita dulu ya. Logaritma oh ini. Logaritma, misalnya nih bentuk logaritmanya di sini kok nggak ada yang saya maksud ya. Ini logaritma, misalnya di sini saya buat ya, misalnya ini ya, ini misalnya adalah A pangkat M, kemudian di sini saya buat B pangkat N itu. Nah, seperti ini ya. Ini sifatnya saya perbesar seperti ini ya. Ini kotaknya nggak ada ini ya, nggak ada. Nah, kalau ada bentuk seperti ini berarti bisa kita ubah menjadi N per M. Ini bisa kita ubah menjadi N. Jadi pangkat ini kita ambil ini, kemudian M-nya kita ambil M ya, kemudian bilangan pokoknya adalah A ya. Kita dulu logaritma, limit logaritma nih ya, logaritma oh ini maaf salah ini ya. Ini ya, nggak bisa juga, salah tadi. Dulu tetap aja pakai ini bilangan pokoknya berarti di sini saya buat ya, ininya adalah A ya, di sininya adalah B ya, kemudian yang ini dianggap nggak ada, ini yang ini dianggap tidak ada, ini saya kasih warna putih biar tidak terbaca ya.
Ini saya kasih warna loh, nggak bisa ya. Ini juga, nah jadi seperti ini ya, tapi ininya mestinya nggak ada ini. Oke, nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Nah, contohnya ya, ini saya hapus, nggak bisa. Saya hapus. Saya hapus begini ya, jadi seperti itu. Ya, nah kemudian contohnya, contoh misalnya 9 ya log 27. Nah 9 log 27 ini kan 9 pangkat berapa? Pangkat buat menjadi 27 kan nggak ada. 9 pangkat 2 kan 81 ya. 9 pangkat 3 lebih besar lagi. Nah sehingga bisa kita gunakan sifat yang ini berarti kita ubah menjadi apa ya, saya ubah menjadi ya ini bisa diubah menjadi 9 itu bisa menjadi 3 pangkat 2 ya. Kemudian saya tutup bahasanya ya, 3 pangkat 2. 27 ini bisa menjadi logaritma 27 itu 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Aduh. Logaritma jadi bisa menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Nah 3 pangkat 3 kan 27 ya. Sama dengan berarti menjadi 3-nya ditaruh di sini 3, kemudian 2-nya ditaruh di bawahnya 2 itu ya. Kemudian yang tersisa adalah 3 log 3. Yang tersisa menjadi 3 log 3. 3 ya log 3. Nah 3 log 3 kan sama dengan 1, berarti sama dengan 3/2 dikali 1. Hasilnya berarti dapatnya 3/2. Nah jadi dapatnya adalah 3 log 3 kan sama dengan 1, berarti 3/2 dikali 1 sama dengan sama dengan 3/2. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini ya materi kita untuk pertemuan kali ini. Kemudian Bapak kasih tugas. Hitunglah nomor 1 misalnya 1 jadi A misalnya 5 log 125. Oke. 8 4 log 64. Oke. C-nya misalnya 8 log 16.
27 jangan 27 lah. Misalnya ya nggak apa-apa lah ya. Apa? Setelah 9 log 36. Satu lagi ya, misalnya 16 log 4. Oke, ini silahkan dikerjakan, materinya dicatat, kemudian soalnya dikerjakan, semuanya dikirim ke classroom ya. Jadi semuanya dikirim ke classroom. Itu saja, terima kasih ya. Silakan dikerjakan dengan penuh semangat ya. Bapak tunggu sampai minggu depan hasil pengerjaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.